Halo Sobat Reaksi, kabar menarik datang dari pelatih Timnas Indonesia, John Herdman. Dalam sesi wawancara dengan media Indonesia, pelatih asal Kanada ini memberikan pernyataan yang cukup mengejutkan soal lawan terkuat di ASEAN Hyundai Cup 2026. Herdman secara tegas menyebut Vietnam sebagai tim terkuat di turnamen ini. Ia menyebut bahkan sejak Juni lalu, tim Vietnam sudah mulai persiapan dengan serius. Herdman juga menekankan bahwa Vietnam punya keunggulan karena sudah lama bersama dengan pelatih yang sama. Plus, mereka tahu cara menang. Tak hanya itu, Herdman juga menyoroti bahwa Vietnam memiliki skuad inti yang solid dan telah menambah amunisi dari komunitas Vietnam di luar negeri. Menurutnya, Vietnam akan jadi lawan yang sangat tangguh bagi timnas Indonesia. Tapi yang menarik, pernyataan Herdman ini justru mendapat reaksi berbeda dari fans Vietnam sendiri. Banyak komentar dari netizen Vietnam yang justru tidak setuju dengan penilaian Herdman. Beberapa fans Vietnam malah meragukan kekuatan timnya sendiri dan menyebut bahwa Indonesia justru lebih diunggulkan. Nah, menurut kalian, apakah Herdman benar soal Vietnam? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk update sepak bola terbaru. Berikut komentar dari fans Vietnam. Maksud dia sebenarnya bukan memuji Vietnam. Maksudnya hanya Vietnam yang membawa semua pemain terbaiknya ke turnamen ini. Sementara Indonesia, Thailand dan Malaysia tidak membawa skuad terkuat mereka. Makanya dia berkata begitu. Lewat turnamen ini belum bisa diketahui kekuatan sebenarnya dari masing-masing tim. Baru di FIFA ASEAN Cup bulan September nanti, kita bisa melihat kemampuan mereka yang sebenarnya. Jangan pernah terlena oleh pujian dari lawan. Tetaplah waspada, fokus 100% dalam bertanding, dan jaga mental tetap kuat agar tidak terjatuh saat berada di puncak. Ayo Vietnam! Apapun yang dikatakan pelatih Indonesia, Vietnam jangan langsung percaya. Vietnam mudah terpengaruh secara mental. Indonesia bisa saja memanfaatkan itu untuk mempengaruhi psikologi Vietnam demi meraih kemenangan. Vietnam harus tetap tenang, jangan mengikuti apa yang dikatakan pelatih Indonesia. Bertarunglah habis-habisan dan jangan pernah menyerah. Itu cuma memuji supaya nanti jatuh lebih sakit. Sekalian bikin supporter Vietnam melayang karena terlalu percaya diri. Kami berkembang dengan mengikuti langkah Indonesia, yaitu mengajak pemain keturunan Vietnam untuk kembali dan bermain bagi tim nasional. Saya takut Vietnam kalah lagi dengan selisih 2-3 gol. Menurut saya, orang Vietnam lebih senang mendengar pujian. Kalau ada yang mengkritik Vietnam, pasti banyak yang langsung bereaksi keras. Baru dipuji sedikit saja sudah besar kepala dan mulai berhayal. Nanti kalau kalah jangan menangis ya, seperti tahun lalu waktu kalah telak dari Malaysia. Dia tahu orang Vietnam senang dipuji, jadi sengaja memuji agar jadi lengah dan cepat puas diri. Tetap waspada. Mengenal kekuatan diri sendiri dan lawan selalu merupakan pendekatan yang paling baik. Lebih baik buktikan kemampuan di level yang lebih tinggi. Tidak usah terus saling memuji hanya karena turnamen Asia Tenggara. Kalau di turnamen ini Anda gagal total, lebih baik siap-siap pulang saja. Di Indonesia memang begitu. Baru kalah satu turnamen, yang langsung kena imbas biasanya pelatih. Kalau pelatih ini yang memimpin, sepertinya dia akan lebih banyak mengandalkan pemain naturalisasi daripada pemain lokal. Tapi bagaimanapun juga, kita tidak boleh meremehkan lawan yang sudah lama menjadi rival ini. Timnas Vietnam saja belum benar-benar menonjol. Jarak kualitas antar tim di sepak bola juga sebenarnya tidak terlalu jauh. Itu belum membuktikan apa-apa sampai bertemu Thailand atau Indonesia. Selain itu, panitia penyelenggara dan wasit juga harus bersikap adil. Dalam pertandingan, kita harus menghormati lawan, oke?